Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Di tengah perkemahan tentara Divine Phoenix terdapat sebuah tenda merah besar yang berbentuk seperti api, itu sangat menarik perhatian. Sebagai komandan Divine Phoenix Empire yang ditempatkan di kota Floating Cloud, Feng Huwei berada dalam suasana hati yang baik selama ini karena dia tahu pentingnya misi yang dia awasi. Dipercayakan dengan tanggung jawab yang begitu besar jelas menunjukkan kepercayaan dan betapa pemimpin sekte dan para tetua sangat menghormatinya. Setelah misi ini selesai, kemungkinan besar posisinya di sekte Divine Phoenix akan meningkat. Namun, selama 2 hari terakhir, tentara yang melancarkan serangan terhadap kota Kekaisaran Blue Wind tiba-tiba menghentikan semua komunikasi, jadi dia merasa agak tidak nyaman. Apakah masih belum ada kabar dari pasukan utama? Hanya ada 2 orang di tenda besar itu. Feng Huwei mengenakan pakaian tipis, dan dia duduk terpuruk di kursi kayu, dengan secangkir minuman keras di tangan, sambil mendengarkan laporan wakil komandannya. Bukan hanya pasukan utama, Komandan Pasukan Barat Han Xingzhao secara pribadi pergi bersama tetua ke-25 untuk menyelidiki situasi di kota Kekaisaran Blue Wind dan kami juga kehilangan kontak dengan mereka. Mereka bahkan membawa 50.000 pasukan dan ribuan kuda perang api dan binatang buas di udara, jadi seharusnya tidak ada masalah bagi mereka untuk maju dan mundur sesuai kebutuhan, tapi Wakil Jenderal nomor 1 Feng Huwei, Tian Yi, berkata sambil ekspresi ketakutan yang mendalam muncul di wajahnya. Mereka telah berlari dari satu medan perang ke medan perang lainnya selama lebih dari 100 tahun, namun mereka belum pernah menghadapi situasi mengerikan seperti ini sebelumnya. Puluhan ribu pasukan itu sepertinya menguap begitu saja dari muka bumi dalam waktu 1 menit. Feng Huwei mengerutkan alisnya saat dia tenggelam dalam keheningan kontemplatif. Setelah beberapa saat, dia perlahan mulai berbicara, menyebabkan puluhan ribu pasukan dan 3 tetua dari sekte Divine Phoenix menghilang dalam rentang waktu yang begitu singkat sehingga mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengirimkan transmisi suara. Untuk bisa melakukan ini, satu-satunya kemungkinan adalah bahwa seorang penjaga yang berada di alam mendalam Sovereign telah muncul di kota Blue Wind Imperial. Yang berdaulat mendalam, seorang raja. Kepala Wakil Komandan Tian Yi tersentak ketika dia berteriak ketakutan, bagaimana mungkin? Alam kaisar yang mendalam selalu menjadi batas di Blue Wind Nation, dan dalam sejarah 1000 tahun mereka, bahkan tidak ada satu pun tuan yang pernah bangkit dari sana. Jadi bagaimana mungkin tiba-tiba ada seorang raja? Selain itu, praktisi yang telah mencapai kekuatan alam sovereign mendalam adalah eksistensi yang mirip dengan kaisar absolut di benua ini, jadi mengapa mereka repot-repot mengangkat tangan untuk membantu negara rendahan seperti Blue Wind Nation? Selain itu, tidak ada penjelasan lain. Saya juga percaya bahwa Master Sekte dan semua sesepuh lainnya pasti sampai pada kesimpulan yang sama. Feng Huwei berkata tanpa ragu sedikit pun, jika ada yang mengatakan bahwa Blue Wind Nation tidak memiliki raja, lalu bagaimana kamu menjelaskan pria berpakaian hitam menakutkan di kota Floating Cloud itu? Kata-kata Tian Yi tercekat di tenggorokannya. Saat dia mengingat pemandangan mengerikan yang dia saksikan setengah tahun yang lalu dan aura yang sepertinya datang dari neraka yang paling dalam, jantungnya masih berdebar kencang di dadanya. Oleh karena itu, saya yakin bahwa Master Sekte dan semua tetua juga telah mencapai kesimpulan yang sama. Feng Huwei membuang pot minuman keras yang sekarang sudah kosong sambil terus berbicara dengan tenang. Namun, bahkan jika ada raja yang menjaga Blue Wind Nation, dia hanya bisa melakukannya dalam waktu yang lama. Sekte Divine Phoenix kita memiliki 12 raja seperti itu. Jadi orang itu benar-benar naif jika dia berpikir bahwa dia bisa menantang kekaisaran Phoenix suci kita hanya karena dia adalah seorang raja juga. Kata-kata jenderal saya benar sekali.
Siapapun yang berani menantang kekaisaran Phoenix suci kita, bahkan jika mereka adalah raja, pada akhirnya hanya akan mencari kematian mereka sendiri. Tian Yi menyatakan sambil menganggukkan kepalanya, hilangnya 700.000 pasukan dan hutang darah yang harus dibayar atas kematian 3 tetua Divine Phoenix. Saya yakin kaisar kita akan membuatnya membayar 10 kali lipat harganya. Dia berhenti sejenak dan kemudian menangkupkan tangannya dengan hormat sebelum melanjutkan, komandan ini juga memiliki masalah penting yang perlu diambil keputusan oleh jenderal. Berbicara, ya, Tian Yi melangkah maju 2 langkah dan berbicara dengan suara rendah dan tertahan, baru siang ini saja, 11 tentara telah terbunuh, dan mayat mereka ditemukan beberapa kilometer jauhnya dari perkemahan. Feng Huwei bahkan tidak terkejut, jadi tentu saja dia tidak marah. Itu karena terlalu banyak kejadian serupa terjadi dalam waktu setengah tahun ini. Setelah beberapa waktu, tentara tiba-tiba menghilang, dan ketika mayat mereka ditemukan, ada bekas penyiksaan yang mengerikan, jadi jelas bahwa mereka telah menjalani interogasi. Dia tertawa dingin dan menghina, "Jangan khawatir. Tidak peduli metode apa yang mereka gunakan, tidak akan bisa mendapatkan informasi berguna darinya." Tidak, kali ini situasinya agak berbeda. Tian Yi segera menjawab, "Kali ini, mayat yang kami temukan tidak memiliki luka luar, tetapi setiap prajurit memiliki ekspresi kaku dan kusam di wajah mereka. Jadi sangat mungkin seseorang menyerbu jiwanya." Pencarian jiwa. Feng Huwei bertanya-tanya saat alisnya berkerut, tapi dia melanjutkannya dengan mendengus dingin, untuk memiliki kemampuan menggunakan teknik pencarian jiwa, sepertinya setelah mereka menghabiskan waktu lama meraba-raba dalam kegelapan, mereka akhirnya memutuskan untuk mengirimkan beberapa ahli. Komandan ini percaya bahwa sang jenderal harus lebih memperhatikan keamanannya mulai sekarang, saran Tian Yi. Tidak perlu khawatir, kata Feng Huwei dengan lambaian tangannya yang meremehkan, dan dia melanjutkan berbicara dengan nada tidak khawatir, jadi bagaimana jika mereka berasal dari 4 tempat suci? Sekte Divine Phoenix kita mendapat perlindungan dari Dewa Phoenix Agung. Jadi meskipun mereka punya nyali untuk membunuh pasukan kita, mereka tidak akan punya nyali untuk mengambil tindakan melawan jenderal ini. Jenderal ini memiliki garis keturunan Phoenix, jadi saya sendiri berada di bawah perlindungan Dewa Phoenix. Kalau begitu komandan ini terlalu mengkhawatirkan hal ini, kata Tian Yi dengan hormat. Melihat sikap percaya diri Feng Huwei, dia ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya mengumpulkan keberaniannya dan berbicara. Jenderal, selain menempatkan pasukan kita dan menjaga mereka tetap siap, mengapa sebenarnya kita melatih pasukan kita setiap hari? Komandan ini tidak berani membuat asumsi atau dugaan apapun, tetapi dalam beberapa bulan terakhir, semua prajurit dan perwira kita juga. Ketika dia membicarakan masalah ini, dia tiba-tiba merasakan tatapan Feng Huwei menjadi sedingin es dan pekat. Seluruh tubuhnya menegang, dan dia tidak berani melanjutkan pembicaraan tentang topik ini lebih jauh. Dia malah buru-buru berkata, komandan ini berbicara tidak pada tempatnya, saya mohon maaf kepada jenderal. Selama kamu tahu kamu telah berbicara sembarangan, maka tidak apa-apa. Feng Huwei berkata dengan suara keras. Dia mengalihkan pandangannya dari Tian Yi sebelum melanjutkan berbicara dengan tenang, jangan pernah menanyakan pertanyaan ini lagi. Yang perlu Anda ketahui adalah bahwa ini adalah sesuatu yang dipesan secara pribadi oleh Master Sekte sendiri. Jika kita menyelesaikan misi kita, kita semua akan kembali ke negara yang dipenuhi kemuliaan. Jika kita mengacaukannya, jenderal ini pun tidak akan mampu menanggung akibat dari kegagalan kita. Jadi jika ada pertanyaan yang tidak boleh ditanyakan, Anda harus menjadi anak baik dan tutup mulut. Ketika Anda perlu mengetahui tentang apa yang terjadi, hal itu secara alami akan diungkapkan kepada Anda. Dipahami, Tian Yi menjawab dengan tergesa-gesa dan dia tidak berani berbicara setelah itu.
Oh, begitu. Maka sangat disayangkan bahwa kalian semua kemungkinan besar tidak akan memiliki kesempatan untuk kembali dengan kemenangan. Suara angkuh dan mengejek tiba-tiba terdengar di udara dan sepertinya muncul entah dari mana. Tian Yi dengan kuat melompat dari tanah dengan pedang panjangnya langsung keluar dari sarungnya. Siapa ini? Ini adalah tenda utama sang jenderal besar, dan dijaga ketat oleh lapisan pertahanan. Dan selain dari semua ini, Feng Huwei sendiri adalah tuan besar tahap awal yang perkasa sementara Tian Yi juga merupakan tahta tahap ketiga. Namun suara ini masih terdengar seolah-olah orang itu berada tepat di samping mereka dan mereka bahkan belum menyadari kehadiran siapapun sebelumnya. Jadi meskipun reaksi mereka sangat cepat, bulu kuduk mereka langsung berdiri karena guncangan hebat ini. Tian Yi mencengkeram pedang panjangnya erat-erat saat dia dengan cepat mengamati sekelilingnya, tapi dia bahkan tidak menangkap bayangan orang yang berbicara. Dia berbalik dan bersiap untuk mengambil tempatnya di samping Feng Huwei. Namun yang mengejutkannya, dia melihat seorang pemuda berjubah emas diam-diam berdiri tidak sampai 1 kaki dari punggung Feng Huwei. Orang itu memasang senyuman yang sangat dingin di wajahnya, dan matanya sehitam kolam dunia bawah. Feng Huwei, yang memiliki kekuatan seorang tuan, memancarkan energi yang sangat besar dari setiap pori-pori kulitnya saat dia melotot dengan marah, namun dia tidak memperhatikan pemuda yang berdiri tepat di belakangnya. Pedang panjang di tangan Tian Yi bergetar keras saat dia berteriak ketakutan, "Jenderal, di belakangmu." Feng Huwei secara otomatis menoleh, dan wajahnya hanya beberapa inci setelah menyentuh wajah orang lain. Seketika, pupil matanya mengecil saat dia melompat mundur. Ketika dia sudah berdiri tegak, seluruh tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Dia mengulurkan jarinya ke arah pemuda itu, dan saat dia hendak mengatakan sesuatu, dia menyadari bahwa wajah tamu tak diundang ini sepertinya tidak asing lagi. Tapi setelah momen kebingungan itu berlalu, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia mengucapkan kata-kata, kamu adalah Yun Ce." Oh, Yun Ce menyilangkan kedua tangannya di depan dada dan tersenyum dingin sambil memandangnya dengan curiga, "Jenderal Agung Feng Huwei yang terkenal dan cemerlang dari kerajaan Phoenix Suci benar-benar mengenaliku. Ah, ini sungguh suatu kehormatan besar." Yun Ce." Tian Yi menoleh untuk melihat Feng Huwei. Yun Ce itu, bukankah dia sudah mati 3 tahun lalu? Sebagai anggota Sekte Phoenix Suci, dia tidak hanya memiliki status jenderal yang hebat, kekuatannya juga telah mencapai alam mendalam Tyrant, jadi tentu saja dia memiliki kualifikasi untuk bersaing di turnamen peringkat 7 negara. Jadi wajah ini milik orang yang telah menginjak-injak martabat Sekte Phoenix Ilahi mereka, bagaimana dia bisa melupakannya? "Kamu sebenarnya masih hidup," Feng Huwei berkata dengan suara yang dalam. Jika itu adalah Yun Ce 3 tahun lalu, Feng Huwei pasti tidak akan takut. Tapi sekarang, Yun Ce berdiri tidak 1 inci pun di belakangnya, tapi dia tidak memperhatikan satu hal pun. Bahkan jika dia bodoh, dia akan menyadari tingkat kekuatan yang dibutuhkan untuk melakukan hal seperti itu. Selain itu, meskipun tidak ada satupun riak energi besar yang terpancar dari tubuh Yun Ce, tatapannya saja menyebabkan jantung Feng Huwei mulai berdetak kencang di dadanya. Semua hal ini jika digabungkan membuktikan bahwa Yun Ce yang berdiri di hadapannya, yang seharusnya sudah lama meninggal, memiliki kekuatan yang jauh lebih menakutkan dibandingkan 3 tahun lalu. "Dan kamu akan mati sekarang," kata Yun Ce sambil tertawa kecil dan dingin saat aliran niat membunuh sedingin es terkunci tepat pada Feng Huwei. "Jangan pernah berpikir untuk menyakiti jenderalku." Tian Yi melepaskan tembakan ganas sambil mengayunkan pedangnya untuk melindungi Feng Huwei. Setelah itu, dia mengertakkan gigi dan menusukkan pedangnya ke dada Yun Ce. Tapi di saat yang sama, dia menjadi semakin bingung karena keributan besar terjadi di sini, namun tidak ada reaksi dari penjaga di luar, mungkinkah semua penjaga sudah dijaga olehnya?
Tapi yang jelas tidak ada pergerakan sama sekali di luar. Pada saat yang sama, semua penjaga berdiri tegak di luar tenda besar, ekspresi mereka dingin dan muram, sementara cermin ilusi ujung beku, yang tidak berwarna dan tidak berbentuk telah menyelimuti seluruh tenda, dan di ruang yang dikendalikan Yunce, tidak ada suara, atau aura bisa keluar dari dalam. Di ujung pedang Tian Yi muncul pusaran yang mengejutkan, dan meskipun pukulan pedang ini tampak sederhana dan tanpa perkembangan, itu adalah serangan yang menggunakan seluruh kekuatannya. Tapi Yunce bahkan tidak bergerak sedikit pun saat dia menunggu pedang Tian Yi menembus dadanya. Melihat bahwa Yunce tidak punya niat untuk menghindar, secercah kegembiraan muncul di mata Tian Yi saat semua energi dalam di tubuhnya melonjak dan terkonsentrasi pada ujung pedang yang dengan kuat ditusukkan ke jantung Yunce. Pukulan pedang yang mengandung seluruh kekuatan singgasana dapat dengan mudah memotong baja halus, namun ketika pedang ini bersentuhan kuat dengan dada Yunce, tidak ada satu suara pun yang terdengar. Tian Yi merasa seolah-olah pedangnya tiba-tiba tergelincir ke dalam kehampaan dan semua energi dalam yang dia keluarkan meledak di dalam kekosongan ini dan menghilang tanpa jejak sedikit pun. Pedang panjang Tian Yi menempel di dada Yunce saat dia berdiri di sana, benar-benar ketakutan dan kehilangan kata-kata. Detik berikutnya, pedang panjang di tangannya bergetar, dan badan pedang itu tersebar menjadi awan partikel debu kecil yang melayang ke lantai. Yang tersisa hanyalah gagang pedang yang masih digenggamnya. Tian Yi memasang ekspresi bingung di wajahnya, matanya tidak fokus sama sekali dan seluruh tubuhnya berdiri di sana, tidak bergerak. Setelah pedangnya hancur, dia juga roboh seperti balok kayu di lantai. Matanya terbuka lebar, tapi tidak ada gerakan di dalamnya. Tidak ada satupun luka yang terlihat di tubuhnya, juga tidak ada kehidupan di dalam dirinya. Tian Yi, Feng Huwei maju selangkah sebelum segera melompat mundur. Dia menatap Yunce dan ekspresinya sangat gelap dan berat, dia bahkan tidak bisa melihat metode yang digunakan Yunce untuk membunuh Tian Yi. Jenderal Agung Huwei, Yunce tertawa dingin ketika dia melihat ke arah Feng Huwei, dan niat membunuhnya begitu kuat sehingga menyebabkan tubuh Feng Huwei kejang, sepertinya dia bahkan tidak berani menggerakkan satu otot pun. Yunce melanjutkan, aku mendengarnya beberapa bulan yang lalu, ketika kamu memimpin pasukanmu ke kota awan terapung, kamu memberi perintah untuk menangkap bibi kecilku. Suara Yunce tiba-tiba menjadi gelap dan dingin, kamu memang memiliki keberanian yang besar. Kata-kata Yunce menyebabkan kelopak mata Feng Huwei berkedut keras. Dia sangat jelas tentang siapa yang dibicarakan Yunce. Karena ketika dia bertemu Xiao Lingqi di kota Floating Cloud, kedua penguasa kota dengan sopan memperkenalkannya sebagai bibi kecil Yunce, dan hal itu membuatnya sangat gembira saat itu. Saat ini, dia langsung tahu mengapa Yunce yang telah bangkit dari kematian, tiba-tiba datang mengunjunginya, dan mengapa Yunce memiliki keinginan yang kuat untuk membunuhnya. Dia telah mendengar lebih dari sekali bahwa salah satu dari sekte terkuat di Blue Wind Nation, sebuah sekte besar yang telah bertahan selama 1 milenium, telah dimusnahkan dengan kejam dari muka bumi karena kejahatan penculikan bibi kecilnya, dan dia bahkan tidak meninggalkan jejaknya. Feng Huwei tetap tenang dan menekan rasa takut yang muncul di dalam dirinya. Senyuman dingin muncul di wajahnya saat dia berkata, kamu ingin membunuhku. Itu akan tergantung pada apakah Anda punya nyali atau tidak. Oh, sudut mata Yunce bergerak-gerak. Kamu mungkin memang memiliki kekuatan untuk membunuhku sekarang, tapi, Feng Huwei mengulurkan tangan dan menunjuk ke arah pelipisnya sendiri, tetapi ada jejak jiwa yang dibuat oleh Master Sekte sendiri di dalam jiwaku saat ini. Jika kamu berani membunuhku, maka 30 detik terakhir ingatanku sebelum kematianku akan langsung dikirimkan ke Master Sekte. Jika kamu berani membunuh anggota Sekte Phoenix Ilahi, kematianmu selanjutnya akan lebih menyedihkan, dan semua orang yang berhubungan denganmu akan mati dengan mengenaskan juga.
Jadi jika kamu punya nyali, datang dan bunuh aku. Ah, benarkah? Ekspresinya tidak berubah sesuai dengan apa yang diharapkan Feng Huwei, sebaliknya, tatapannya menjadi geli dan dia tertawa dingin yang membawa rasa jijik yang bahkan lebih mendalam. Kalau begitu, itu sungguh luar biasa. Saat suara Yun Ce turun, sosoknya tiba-tiba kabur. Feng Huwei, yang sarafnya gelisah, tiba-tiba menyadari hal itu, tetapi sebelum dia sempat bereaksi, sebuah tangan telah mencengkeram tenggorokannya. Seluruh prosesnya begitu cepat sehingga matanya pada dasarnya tidak bisa mengikuti gerakan Yun Ce. Dalam ketakutan, Feng Huwei berusaha dengan cepat mengedarkan energi yang dalam ke seluruh tubuhnya, tetapi saat energinya yang dalam akan meledak, kekuatan yang sangat besar dan menghancurkan bumi telah melonjak dengan liar ke dalam tubuhnya, dan itu langsung menekan kekuatannya yang dalam, dan menyebabkan gelombang energi dalam yang hendak meledak menghilang tanpa jejak. Wajah Feng Huwei menjadi pucat karena ketakutan. Yun Ce bisa muncul tanpa suara di belakangnya tanpa menunjukkan jejak keberadaannya. Dia juga bisa membunuh Tian Yi dengan cara yang sama. Dua hal ini saja sudah cukup untuk memberitahunya bahwa kemungkinan besar kekuatan Yun Ce saat ini telah jauh melampaui kekuatannya sendiri. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa kesenjangan antara kekuatannya dan kekuatan Yun Ce sebenarnya sangat besar. Sebagai Jenderal Besar Huwei dari Kekaisaran Phoenix Ilahi, yang selalu diberi status tertinggi, dia selalu bangga dengan kekuatannya sendiri. Namun di bawah tekanan energi Yun Ce yang dalam, dia bahkan tidak bisa mengedarkan energinya sendiri yang dalam, kurang menyebabkan energinya yang dalam menjadi liar. Kamu, pupil Feng Huwei membesar begitu besar hingga tampak seperti akan meletus. Dia awalnya memperkirakan bahwa bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Yun Ce, dia masih memiliki peluang 60% untuk bisa melarikan diri ke tempat yang aman. Tapi sekarang tangan Yun Ce melingkari tenggorokannya, dia bahkan tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun untuk melawannya. Bahkan membuat satu suara pun adalah hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Apakah kamu masih akan terus bertanya apakah aku punya nyali untuk membunuhmu atau tidak? Yun Ce tertawa dingin dan menghina, kamu berani menyebut dirimu sebagai Jenderal Besar Huwei, namun kamu sebenarnya naif seperti babi bodoh. Setelah pelepasan energi Yun Ce tanpa ampun ke dalam tubuh Feng Huwei, ledakan teredam terdengar dari tubuh Feng Huwei. Seluruh tubuhnya mengejang parah, dan darah mengalir dari ketujuh lubang, kesadarannya dengan cepat hilang, dan pada saat ini, pegangan mendalam Yun Ce membengkak dan memasuki jiwa Feng Huwei saat dia dengan cepat membaca semua ingatannya. Sangatlah normal bagi seorang prajurit Divine Phoenix biasa untuk tidak mengetahui apa sebenarnya yang dilakukan pasukan Divine Phoenix di sini, tetapi mustahil bagi komandan mereka, Feng Huwei, untuk tidak mengetahuinya juga. Ingatan Feng Huwei sedang diproses dengan cepat, tapi begitu dia mencoba mengakses ingatan mengenai misi kota awan terapung, kekosongan yang tidak normal tiba-tiba muncul dalam ingatan Feng Huwei. Lebih tepatnya, itu adalah kegelapan yang mengaburkan. Kegelapan yang mengaburkan ini jelas terbentuk dari energi mental yang sangat kuat, dan apakah itu kekuatan atau auranya, itu pasti tidak berasal dari Feng Huwei. Pastinya telah diletakkan di sana oleh orang lain. Dan apa yang diselimuti kegelapan yang mengaburkan itu adalah semua kenangan penting mengenai misi kota awan terapung, sehingga Yun Ce tidak dapat memperoleh informasi apapun yang dia inginkan. Ini adalah sangkar kenangan yang dibuat oleh seseorang yang kekuatan mentalnya sangat tinggi. Jasmine berkata tanpa tergesa-gesa, dan meskipun ingatan yang dikurung di sangkar ini adalah milik Feng Huwei, dia tahu dengan jelas bahwa dia tidak diperbolehkan menggunakan kata-kata, transmisi suara energi yang dalam, tulisan, atau metode lain apapun untuk memberitahu orang lain. Jika dia memiliki niat seperti itu atau mengambil tindakan apapun yang mengindikasikan dia akan melakukannya,
energi mental ini akan langsung memicu dan menghancurkan bagian ingatannya. Di sisi lain, saya mencoba menggunakan teknik pencarian jiwa apapun untuk mendapatkan kenangan ini, itu juga tidak mungkin. Begitu pula, pengendalian mendalammu tidak akan efektif dalam skenario ini. Karena Jasmine mengatakan itu tidak mungkin, maka itu pasti tidak mungkin. Selain itu, Yun Ce dapat dengan jelas merasakan bahwa kegelapan yang mengaburkan ini terkait dengan bagian ingatan Feng Hui ini. Dan jika dia mencoba menggunakan pegangan mendalamnya untuk secara paksa menghapus kegelapan yang mengaburkan tersebut, maka ingatan yang terkait dengannya juga akan terhapus pergi, meninggalkan dia tanpa apa-apa pada akhirnya. Setelah memikirkannya sejenak, Yun Ce memutuskan yang terbaik adalah tidak memaksakan masalah ini, jadi dia hanya membaca semua kenangan Feng Hui yang lain dan menarik pegangan mendalamnya setelah dia selesai. Sepertinya di antara 200.000 prajurit Divine Phoenix di sini, hanya Feng Hui yang bisa memberiku jawaban yang kuinginkan. Yun Ce berkata sambil menghela nafas panjang, dan jelas bahwa alasan Sekte Divine Phoenix mendirikan sangkar kenangan ini dalam pikiran Feng Hui, adalah karena mereka khawatir bahwa 4 tempat suci akan mengambil tindakan terhadap Feng Hui, dan secara paksa menggunakan teknik pencarian jiwa padanya. Lagi pula, satu-satunya kekuatan yang bisa mengancam Sekte Phoenix Suci di benua langit yang mendalam adalah 4 tempat suci. Ketika dia menyusup ke tenda ini, dia juga dengan jelas mendengar Feng Hui dan wakil komandannya Tian Yi menyebutkan, 4 tempat suci besar, jadi mereka dengan jelas tahu bahwa 4 tempat suci berada di balik penculikan sesekali yang terjadi setiap saat. Untuk bisa mendirikan sangkar kenangan seperti ini, penciptanya tidak hanya harus memiliki kekuatan mental yang sangat kuat, tetapi juga disertai dengan resiko yang tidak dapat diperhitungkan. Jasmine berkata sambil tertawa dingin, Sekte Divine Phoenix ini tampaknya memang menyembunyikan rahasia besar. Setidaknya, ini jauh lebih besar dari apa yang aku perkirakan sebelumnya, mata Yun Ce berkilat. Saya selalu curiga mengapa Divine Phoenix Empire akan mengambil tindakan terhadap Blue Wind Nation. Atau mungkin menelan Blue Wind Nation hanyalah sebuah dalih dan tempat ini, adalah di mana tujuan sebenarnya mereka berada. Saya tiba-tiba merasa penasaran tentang sesuatu saat ini. Jasmine berkata dengan penuh minat, kapan kamu berniat berangkat ke Divine Phoenix Empire? Hal yang paling banyak dimiliki wanita selamanya adalah keingintahuan mereka, dan Jasmine tidak terkecuali. Yun Ce menjawab tanpa sedikit pun keraguan, hari ini juga. Jika menyangkut hal-hal seperti pelunasan utang, penundaan 1 hari pun sudah terlalu lama. Jasmine terkikik melalui hidungnya yang kurang lebih menyampaikan maksudnya, jadi, bagaimanapun juga, akan menjadi seperti ini. Feng Hui yang masih dalam cengkeraman Yun Ce akhirnya sadar kembali saat ini. Dia membuka matanya dan melihat senyuman dingin di wajah Yun Ce dan segera merasakan tubuhnya menjadi dingin. Dia hampir bertanya dengan suara gemetar, "Kamu, apa yang baru saja kamu lakukan padaku?" Begitu dia berbicara, dia menyadari bahwa suaranya sendiri menjadi sangat lemah. Yun Ce tidak menjawab, sebaliknya, dia langsung mengabaikannya dan menatap lurus ke depan. Ketika dia berbicara, kata-kata yang keluar dari mulutnya dipenuhi dengan kekejaman sedingin es dan niat membunuh. Feng Hengkong, sekarang kamu tahu aku masih hidup, apakah kamu merasa sangat kecewa? Saya berhutang budi kepada Feng Shuer, tapi 3 tahun lalu, karena masalah garis keturunan, Anda berusaha menganiaya saya dan mengganggu kedamaian saya. Setelah itu, di Primordial Mendalam Ark, Anda memerintahkan Feng Feiyan untuk menemukan kesempatan yang cocok untuk membunuh saya. Demi Shuer, awalnya aku berencana untuk melupakan semuanya dan tidak melanjutkan masalah ini lebih jauh. Tapi kamu benar-benar memberiku kejutan yang menyenangkan. Suara Yun Ce begitu seram dan dingin sehingga menyebabkan Feng Hui di dekatnya menggigil.
dia langsung mengerti bahwa Yun Ce tidak hanya berdiri di sana berbicara pada dirinya sendiri, tapi dia jelas menggunakan jejak jiwa kematiannya untuk mengirim pesan ke Kekaisaran Phoenix Suci, Master Sekte Phoenix Suci, Feng Hengkong. Itu juga berarti bahwa setelah Yun Ce selesai, gilirannya akan mati. Jejak jiwa kematian tidak hanya menimbulkan ancaman bagi Yun Ce, tetapi pada akhirnya dimanfaatkan oleh Yun Ce. Saat ini Anda pasti bertanya-tanya kemana perginya ratusan ribu pasukan itu. Benar, saya yang melakukannya. Namun, ini baru permulaan. Tidak. Itu bahkan tidak bisa dianggap sebagai prolog. Membunuh ayahku, menginjak-injak wilayah Blue Wind Nation, menginjak-injak teman dan warga negaraku yang tak terhitung jumlahnya, dan mengubah tanah airku menjadi lubang neraka yang penuh dengan ketakutan, keputusasaan, dan penderitaan. Semua hal ini membebanimu dan aku ingin Kekaisaran Phoenix ilahimu, membayarnya kembali 100.000 kali lipat. Jadi cuci lehermu dan tunggu. Dengan sebuah ledakan, Feng Huwei dengan keras terlempar ke tanah oleh Yun Ce, dan tubuhnya langsung pecah ketika sejumlah besar darah dan daging berceceran di tanah, namun tidak setetes pun menyentuh tubuh Yun Ce. Tidak ada yang mengira bahwa jenderal terkenal Kekaisaran Phoenix Suci, Huwei, yang menyebabkan 6 negara lainnya gemetar ketakutan, akan mati dengan cara yang menyedihkan. Lupakan meninggalkan mayat, bahkan tidak ada satu jari pun yang tersisa, semua karena dia menyentuh skala terbalik Yun Ce. Jadi meskipun Yun Ce belum mendapatkan jawaban yang dia inginkan, dia sudah membunuh orang yang ingin dia bunuh. Selain itu, Feng Huwei adalah anggota penting dari Sekte Phoenix Suci, jadi ingatannya berisi banyak hal mengenai sekte itu sendiri, termasuk beberapa rahasianya. Yun Ce menarik cermin ilusi ujung bekunya dan diam-diam berpamitan saat kembali ke kota awan terapung. Sementara itu, di luar tenda besar tempat dia baru saja berada, lapisan penjaga berdiri di pos mereka, ekspresi mereka serius, karena tidak satu pun dari mereka yang tahu bahwa komandan besar mereka Feng Huwei telah meninggal tanpa meninggalkan mayat. Jadi alasanmu memilih untuk bertarung melawan Fen Juechen 3 bulan kemudian adalah agar kamu bisa menggunakan periode waktu ini untuk membalas dendam pada Kekaisaran Phoenix Suci. Jasmine menyimpulkan dengan suara penuh niat. Ya, Yun Ce terbang secepat yang dia bisa sehingga kota awan terapung dalam visinya semakin dekat dan dekat. 3 bulan adalah waktu yang lebih dari cukup bagiku untuk membaptis kota Phoenix Suci. Biarpun aku tidak bisa membaptis mereka dengan darah, setidaknya aku bisa menjungkir balikkan Sekte Divine Phoenix. Jika tidak, aku tidak akan bisa menghilangkan kebencian di hatiku. Selain itu, Sekte Divine Phoenix masih kuat, jadi aku tidak akan bisa menghadapi mereka secara langsung. Pertumpahan darah ini akan memiliki risiko, baik besar maupun kecil, jadi pasti akan menyebabkan kekuatanku meningkat secara proporsional juga. Dan pada saat itu, saya harus memiliki kepercayaan diri untuk bertarung dengan Fen Juechen. Yun Ce berkata dengan cukup percaya diri. Jika itu yang sebenarnya kamu pikirkan, maka kamu salah besar. Jasmine berkata dengan dingin, dalam 3 bulan yang ditentukan oleh pengaturan duel, pertumbuhan Fen Juechen pasti akan jauh melampaui pertumbuhanmu. Hari ini, Anda bukanlah lawannya, tetapi Anda masih bisa mencoba memaksakan pertempuran. Tetapi jika kamu menunggu 3 bulan lagi, kamu bahkan tidak akan memiliki kekuatan untuk melawannya lagi. Apa? Kecepatan Yun Ce segera menurun saat dia berkata, kenapa? Seperti yang aku katakan sebelumnya, kekuatan iblisnya yang dalam tidak terwujud dari kemauannya sendiri, melainkan berasal dari orang lain. Di dalam tubuhnya, atau lebih tepatnya, di dalam jiwanya dan pembuluh darahnya yang dalam, asal mula iblis yang sangat besar telah ditanamkan. Alasan kenapa dia menjadi sekuat dia saat ini sepenuhnya karena dia menyerap kekuatan asal iblis itu. Tapi ini jelas bukan kekuatan untuk sepenuhnya menyerap asal-usul iblis.
Jika aku tidak salah, dia hanya menyerap sekitar 30% kekuatan asal iblis. 30%. Ekspresi Yun Ce dipenuhi dengan kekhawatiran karena hanya 30% kekuatan asal iblis yang telah menganugerahkan Fen Juechen kekuatan raja tingkat menengah. Jadi jika dia menyerap semuanya, betapa menakutkannya dia. Dia sangat membencimu. Jadi karena kamu telah menetapkan batas waktu 3 bulan, untuk menjamin bahwa dia akan mampu membunuhmu, dia pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk menyerap asal-usul iblis sepenuhnya. Tidak peduli bagaimana Anda berkultivasi, Anda pasti tidak akan mampu mengejar kecepatan pertumbuhan yang diberikan oleh metode ini. Kecepatan Yun Ce semakin melambat, dan tiba-tiba, jantungnya terbebani oleh tekanan yang berat. Dia mengerutkan alisnya dalam diam untuk beberapa saat sebelum memulai dengan suara rendah. Menurut legenda dan catatan, beberapa jenis seni yang mendalam memiliki teknik endowment tertentu yang akan memungkinkan seseorang untuk mewariskannya kepada orang lain. Namun ketika menyangkut sesuatu seperti kekuatan besar, itu harus diperoleh melalui latihan keras seseorang atau dengan menyerap dan menyempurnakan harta duniawi. Kedua cara ini membutuhkan waktu yang lama dan harus dilakukan selangkah demi selangkah. Pastinya tidak ada yang namanya seseorang bisa memberikan kekuatannya yang dalam kepada orang lain. Ini bisa dikatakan bagian dari fundamental, pengetahuan tentang jalan yang mendalam. Jika tidak, jika kekuatan yang dalam benar-benar dapat diberkahi, maka seorang ahli yang mendekati akhir masa hidupnya dapat secara langsung memberikan kultivasi mendalam seumur hidup kepada seorang bayi. Atau bahkan bisa menjadi kasus di mana banyak tuan memberikan kekuatan mereka, kekuatan untuk satu orang dan secara paksa melahirkan seorang raja, jika itu masalahnya, bukankah seluruh dunia akan jatuh ke dalam kekacauan? Asal-usul iblis yang kamu bicarakan jelas merupakan energi iblis yang dalam yang telah dikembangkan oleh orang lain. Bagaimana benda semacam ini bisa langsung ditransfer ke tubuh orang lain agar dia bisa menyerap kekuatannya secara langsung? Yun Ce bertanya dengan suara bingung, mungkinkah ini merupakan karakteristik khusus dari energi iblis yang mendalam? Tentu saja tidak. Jasmine langsung membantahnya. Jika energi iblis yang dalam memiliki karakteristik unik seperti ini, maka seluruh kosmos akan menjadi taman bermain iblis. Beberapa kata Jasmine selanjutnya menyebabkan hati Yun Ce melonjak ketakutan, juga, sehubungan dengan asal mula iblis di tubuh Fen Juechen, bahkan aku, sangat bingung karenanya. Itu adalah sesuatu yang bahkan kamu tidak mengetahuinya. Yun Ce berhenti di udara dan alisnya menyatu erat. Sesuatu yang bahkan Jasmine tidak dapat memahaminya, apa sebenarnya yang terjadi pada Fen Juechen. Dunia yang dapat Anda lihat jauh lebih kecil dari apa yang Anda bayangkan. Meskipun batasan dari cara yang mendalam, lebih merupakan sesuatu yang tidak dapat Anda bayangkan saat ini. Jadi jangan pernah naif dengan menganggap apa yang disebut pengetahuan mendasar adalah kebenaran. Pemberkahan kekuatan yang mendalam memang sangat sulit, tapi jelas bukan tidak mungkin. Tahukah Anda bagaimana kekuatan saya yang dalam bisa terbentuk? Jasmine mengungkapkan dengan nada tidak tertarik sesuatu yang Yun Ce selalu ingin tanyakan, tapi tidak pernah berani.